Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warung Arsya. Kali ini saya ada kedatangan barang lah ya, kedatangan barang baru. Semalam baru datang sore ya. Jadi beres-beresnya agak kemalaman, soalnya anak lagi rewel kan. Istri nggak bisa bantuin. Biasanya istri yang beres-beres toko ya kan, tapi karena anak lagi rewel nih saya bantu. Kemarin ada kedatangan produk baru, maksudnya ada kerjasama lah sama produsen es krim. Jadi karena lokasi toko ataupun warung kami itu kecil, jadi harus dirubah setnya. Nanti ada beberapa set yang mungkin dirubah ya kan, supaya bisa jalan ataupun bisa masuk ke lokasi warung kami. Untuk penataan nonton kali ini untuk makanan ringan atau jajanan, saya memang diposisikan di depan kasir. Untuk meja kasirnya ya masih ala-ala ya kan, karena soalnya kami buka warung pun baru sekitar 1 tahunan gitulah. Dulu buka warung itu modalnya sekitar 3 jutaan, masih di depan teras. Nanti kalau ada kesempatan atau ada waktu saya buatkan. Dulu ada videonya saya pertama kali buka warung atau toko. Dulu awalnya pun targetnya nggak ke warung sih, targetnya ke transaksi pembayaran, misalnya ada transfer. Karena ada peluangnya, saya besarkan aja langsung ke sembako. Dulu awalnya masih di depan teras itu ya, masih gantung-gantungan lah ya kan, namanya pemula. Sebetulnya niatnya buka warung itu karena istri katanya, "Bang, aku nggak ada kerjaan ya kan, bagus buka warung aja, buka counter atau jual paket." Nah soalnya itu istri lagi hamil, dia nggak saya kasih untuk kerja, jadi dia berinisiatif untuk buka counter gitu kan di depan rumah. Tapi lama kelamaan kesempatan itu muncul ya kan. Jadi saya berpikiran untuk kayak mana kok nggak dikembangkan saja kan gitu kan hasilnya lumayan. Karena pun warung ini bukan penghasilan utama kami, karena saya pun ada usaha utama itu di interior, furniture atau mebel ya kan. Jadi ini hanya sebagai kerjaan untuk sampingan istri saya. Jadi kan walaupun itu kerjaan sampingan, ternyata berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, peningkatan itu terus ada, konsumen terus berdatangan. Dulu memang awalnya itu cuman hanya jual pembayaran, agen pembayaran, token listrik, pulsa, ya semua pembayaran, transfer. Jadi semuanya itu cuman di situ aja. Jadi banyak konsumen kalau nggak buka warung kak atau bang, ya belum, nanti lagi pelan-pelan.
Itu sih kata saya, tapi karena memang dulu niatnya belum ada, jadi belum dibuat juga. Tapi kelamaan 3 bulan 4 bulan kok makin rame gitu kan. Jadi udah kalau di teras itu udah repot lah kalau misalnya kita nggak buat warung gitu kan, itu toko. Jadi berjalannya toko itu berjalan sekitar 4-5 bulan. Kami memutuskan untuk membuat warung kecil-kecilan. Ukurannya pun kayaknya nggak besar ya kan, 3x4. Jadi ukuran yang mungil ini atau kecil ini harus kami set lah semaksimal mungkin. Tapi karena dulu itu belum banyak barangnya, masih sedikit, jadi mungkin masih gampang lah nyusunnya. Karena pun dulu belanja kami pun masih bertahap, masih beli, kalau kami bilang itu masih beli rencengan lah ya, masih rencengan, ataupun masih beli per biji sama grosir-grosir, ataupun ada sales kampasan datang. Jadi penataannya pun lebih enak karena pun belum ada barang-barang yang besar, masih barang-barang kebutuhan pokok aja lah. Dulu masih kebutuhan yang disediakan pertama kali itu ya masih sabun, mie instan, beras pun dulu masih kiloan, gunian pun masih sedikit ya kan. Jadi adalah es batu, es minuman 1000-1000-an masih ada, jajan-jajan masih ada, telur, gula, kebutuhan pokok lah yang masih dicari konsumen. Jadi sesudah warung itu terbangun, udah berjalan selama 2 bulan, konsumen makin banyak, makin ada, penghasilan pun lumayan. Jadi kami memutuskan untuk beli kotaan di grosir besar. Jadi pengalaman itu rasa saya ada susahnya, ada enaknya. Kenapa? Karena posisi saya kan di spek saya kan di mebel, jadi saya nggak tahu lah ya gitu. Jadi saya cari-cari pelan-pelan, ketemu, oh ini grosirnya jual ini, jajanan, ini grosirnya jual ini. Jadi dulu pertama kali saya memutuskan untuk jajan kotakan itu modalnya lumayan. Karena gini, saya dulu beli kan pak-pakan, masih beli kotaan kecil. Jadi saya berpikir kan itu kok 3 hari habis. Jadi setiap 3 hari istri saya suruh belanja. Jadi kan dia capek gitu kan mungkin. Jadi saya berpikir kalau 3 hari habisnya, baguslah kita beli kotaan aja, saya bilang gitu. Ya udahlah, ya udah belikan kotaan. Jadi saya survei lah di mana jajannya, di mana makan ringannya. Jadi saya memutuskan untuk beli jajan kotaan besar, ataupun kita ambil di distributor besar. Jadi waktu itu saya kan nggak tahu gimana cara belanjanya. Jadi saya masuk aja, saya tanya, oh bang, kami mau belanja ini, bisa minimal belanja seberapa bang? Oh nggak ada bang, kalau di sini suka hati abang, katanya, kata yang punya penjaga distributor. Oke lah, jadi saya pilih-pilih jajan makan ringan, lumayan lah. Jadi kemarin itu habis modalnya di 10 jutaan untuk makanan ringan. Kenapun saya melihat itu prospeknya lumayan, dan jajanan itu kan ada kadaluarsanya. Nah, jadi saya milih yang kadaluarsanya itu yang jauh, saya ambil. Tapi yang dekat-dekat saya ambil sedikit. Kalau misalnya yang jauh saya ambil banyak.
mana yang banyak yang laku di warung atau kedai saya ambil banyak. Jadi semuanya itu karena data penjualan itu ada, jadi saya tahu mana yang harus banyak, mana ada yang sedikit. Jadi rata-rata produk yang di warung saya itu produk yang untuk pembelian kotaan. Nah, kami pun menjual kotaan secara online dari Facebook ataupun yang lain. Biasanya ada yang ngambil kotaan, minuman pun biasanya ada yang ngambil kotaan. Jadi lumayan juga lah kalau misalnya kita mau berusaha. Tapi memang kalau dipikir-pikir nggak semulus itu. Jadi sebenarnya usaha itu semua tuh ada plus minusnya, tergantung kita mau berusaha atau tidak. Sebetulnya sih kalau misalnya kita punya warung ya kan, kita warung kok bisa ditambahi aja untuk produk digitalnya. Jadi nggak dari warung aja, misalnya kita buka warung misalnya kan. Macam saya lah, saya contoh saya aja lah, saya ada warung. Jadi sebelum warung itu kan saya memang ada produk digital, pembayaran semuanya. Jadi sekalian aja saya gabungkan warung sama digital, jadi semuanya di situ. Jadi itu ada nilai tambahnya loh, karena digital itu lumayan tuh, adminnya masih lumayan. Jadi kalau misalnya orang tahu kita punya warung atau punya toko ada digital, jadi kan orang sekalian belanja, sekalian ngisi pulsa, ngisi paket, sebetulnya lebih enak di satu tempat aja. Jadi untuk video ini ya saya cuman sharing-sharing aja lah, memberikan gimana perjalanan toko atau warung ini mulai dari teras, buka warung kecil, ya belanja kecil-kecilan. Sekarang lumayan lah. Jadi satu lagi, dulu kan masih grosir-grosiran, nyari grosiran. Sekarang untuk sales ada berapa sales yang masuk. Kemarin kayaknya ada pertama kali ada dari Wings, dari apa lagi kemarin ya, lupa saya sales sama. Tapi ada produk yang baru lah, tapi produk rokok kayaknya, dari saya lupa lah, nanti saya kasih tahu. Karena pun saya jarang jaga toko juga, yang jaga kan istri. Untuk nanti ada kesempatan saya akan membuat video bagaimana cara belanja di grosir, belanja barang-barang besar. Tapi karena saya pun masih banyak kesibukan di mebel, jadi ya sekali-sekali aja lah buat videonya, update tentang usaha warung sembako ini. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, nanti saya akan buatkan berapa sih modal buat warung sederhana, ya kan. Jadi saya kali ini cuma video perkenalan saja, ya kan. Bagaimana proses. Nanti kalau misalnya ada waktu luang, saya buatkan perincian barang-barang apa saja yang laku, yang dibutuhkan setiap masyarakat di sekitar, ya kan, masyarakat sekitar ya. Yang penting kita itu harus optimis, itu aja kunci. Karena ini video supaya nggak banyak kali waktunya, nanti kesempatan lain kali kita buatkan video tentang penataan
barang-barang apa saja yang harus kita miliki kalau misalnya buka usaha warung. Tapi sebetulnya kalau misalnya warung konvensional itu ya nggak kalah banyak tempat ya kan, Rara ya bisa. Tapi kalau misalnya mau buat warung semi modern, bisa yang pakai gandola, misalnya Rara macam black, meja kasir bisa. Sebetulnya meja kasir saya pun ada, tapi karena kerjaan di luar masih banyak saya, jadi meja kasirnya belum saya jadikan, masih setengah jadi. Nanti kalau misalnya kerjaannya udah, mebelnya udah nggak banyak kerjaan, nanti saya upgrade tentang meja kasir ini. Meja kasirnya ini cuman bekas-bekasan dari mebel ini, jadi belum bisa dibuatkan meja kasirnya, karena saya berpikir pun gede ini kan kecil, jadi kok meja kasirnya nanti cuman lagi kecilnya gitu maksud saya. Jadi kalau misalnya ada rezeki gedenya, warungnya besari, kita masukkan meja kasirnya. Oke. Untuk kesempatan video ini ya mungkin segini aja dulu. Untuk rekan-rekan yang mulai usaha ataupun masih mulai yang udah berusaha ataupun yang udah senior dari saya, ya ini saya cuman beri masukan saja. Untuk selanjutnya bisa kita sharing-sharing bagaimana mengembangkan warung kita sendiri.